Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penamaan senyawa kimia. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan ya oleh Ustazah Selvi. Saya hanya mengulang saja, tapi melihat kemarin soal yang saya berikan kemungkinan masih banyak yang bingung, jadi saya ulang lagi. Nah, jadi penamaan senyawa kimia itu kita bagi dalam 3 kategori untuk senyawa ionik, senyawa kovalen, dan organik. Ionik kita bagi menjadi 2, biner dan poliatomik, sedangkan kovalen itu biner saja untuk sementara ya. Dan organik itu kita akan memberikan nama-nama yang simpel dulu, sederhana. Nah, sekarang kita fokus ke ionik dan biner dulu. Ionik biner. Nah, jadi penamaan senyawa ionik biner itu kita harus tahu dulu ionik itu apa. Nah, seperti yang kita sudah tahu, ionik itu adalah ikatan antara logam dan non logam ya. Nah, logam sebagai ion positif atau kation, dan non-logam sebagai ion negatif atau anion. Dan nantinya kita harus tahu dulu logam itu yang mana dan non-logam itu yang mana, gitu ya. Nah, sedangkan biner adalah maksudnya adalah senyawa yang terdiri dari 2 unsur, seperti itu. Nah, untuk memahami ionik kita harus tahu dulu mana yang logam dan non logam, gitu ya. Dan kita bisa tahu dari tabel periodik, gitu ya. Nah, kita harus bisa menguasai tabel periodik. Nah, pertama kita harus tahu mana non logam, mana non logam. Nah, biasanya dalam tabel periodik itu ada tanda diagonal yang menunjukkan yang menunjukkan atau memisahkan antara logam dan non logam. Jadi logam itu biasanya sebelah kiri dari tanda diagonal ini, dan non logam sebelah kanan dari tanda diagonal tersebut. Dan yang di sebelah sini, yang diagonal ini adalah semi logam, seperti itu. Semi logam adalah unsur yang bisa bersifat logam dan juga bisa bersifat non logam, seperti itu. Nah, lalu kita harus tahu juga bahwa kita bisa membaca, kita bisa mengetahui muatan-muatan dari unsur-unsur di tabel periodik ini. Nah, di sini unsur golongan 1 itu biasanya +1, gitu ya. Nah, kecuali untuk hidrogen. Hidrogen itu kalau ionik itu biasanya sebagai -1, sebagai ion hidrida, gitu ya. Lalu yang kedua, ini golongan kedua yaitu 2+. Jadi misalkan Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, dan Ba2+. Nah, lalu golongan 13 atau 3A itu +3. Golongan 4 biasanya untuk yang non logam, berarti yang ini biasanya -4, dan ini bisa juga -4 atau +4, dan yang ini biasanya +4. Nah, non logam juga sama, yang golongan 15 juga sama. Ini -3, ini bisa -3 atau +3. Di sini biasanya +3 ya, karena ini masih logam. Dan seterusnya, yang -2 dan yang -1, seperti itu. Nah, buat apa ini? Nah, kita harus bisa menyatukan antara ion-ion ini. Misal gini ya, Li dan F. Li itu +1, sedangkan F itu -1. Sehingga kalau kita gabungan dalam satu senyawa harus membentuk senyawa yang netral, yaitu +1 dan -1 kan udah saling menghilangkan tuh. Jadinya langsung LiF, seperti itu ya. Nah, namanya apa? Nah, namanya kita harus tahu.
Li itu apa sih? Litium. Na itu apa? Natrium. K itu apa? Kalium. Be itu berilium. Mg itu magnesium. Nah itu harus tahu gitu ya. Kalau nggak hafal minimal tahu gitu ya. Nah karena nantinya sebenarnya tabel periodik itu tidak terlalu penting untuk dihafal, tapi harus menguasai gitu ya, kecuali untuk ujian. Nah litium fluorida gitu ya, di sini L itu litium, F itu fluor. Nah kita tambahkan ida, jadi penamaan untuk senyawa biner itu adalah logam, non logam tambah ida gitu ya, fluor gitu ya tulisannya, maaf, terusnya litium fluorida. Jadi logam plus non logam plus ida. Nah kita coba lagi yang lain, misal Mg itu 2+. Nah F itu min 1 gitu ya. Nah jadi di sini Mg itu 2+, F itu minus 1. Agar netral berarti F-nya harus 2 gitu ya. Berarti di sini F-nya itu kalau kita gabung Mg dan F itu akan menjadi MgF2 yang netral gitu ya. Nah dan penamaannya Mg itu apa? Magnesium, F itu fluor tambah ida, jadi magnesium fluorida. Nah pola nama untuk senyawa ionik biner adalah nama logam plus nama non logam plus ida, seperti itu gitu ya. Nah kita lanjut dengan latihan. Nah misal Na2O, lihat kita namakan, kita berikan nama Na itu natrium, O itu oksigen tambah ida, bukan oksigenida ya, tapi oksida jadinya, jadi natrium oksida, seperti itu. Kita coba lagi AlCl3. Al itu apa? Aluminium, kita harus tahu. Cl itu klor tambah ida, jadi aluminium klorida gitu ya. Nah kita lanjut. Nah sekarang bagaimana kita membentuk suatu struktur rumus kimia atau rumus molekul. Nah kita coba latihan natrium nitrida. Bagaimana rumus molekulnya? Nah kita lihat natrium itu Na dan ionnya +1, berarti Na+. Nitrida itu jadi nitrogen tambah ida, jadi N itu -3, berarti N3 min. Nah agar ini netral, Na plus dan N3 min, berarti N nya harus 3 gitu kan ya, jadi netral, jadi Na3N, seperti itu gitu ya. Jadi selain kita harus bisa memberikan nama ketika diberikan rumus kimia, kita juga harus bisa sebaliknya. Ketika diberikan nama senyawa, kita harus bisa menentukan rumus kimianya. Kita latihan lagi. Kalsium sulfida. Kalsium itu Ca itu 2+. Nah sulfida itu dari sulfur tambah ida, sulfurida, bukan sulfurida ya, tapi sulfida. S itu berarti 2 min. Nah kalsium itu 2+, S itu 2 min. Nah ketika digabung akan netral kan langsung. Nah berarti ini bisa langsung CaS, seperti itu gitu ya. Nah selanjutnya, nah terus yang ini gimana nih, yang bagian tengah ini gitu ya. Nah kita coba bedah lagi tabel periodiknya. Ternyata yang sebelah tengah ini adalah logam transisi gitu ya. Nah, jadi yang ini yang golongan 1, 2, 13 itu 14 itu logam-logamnya, itu logam utama ya, sedangkan ini logam transisi. Nah logam transisi ada perbedaan. Kenapa perbedaannya? Karena logam transisi itu biasanya punya muatan lebih dari satu jenis. Contohnya di sini Cl itu bisa 2+, bisa 3+. Hg bisa plus, itu maksudnya +1 ini ya, karena Hg2 2+, berarti Hg nya 1+ sebenarnya.
Jadi bisa plus, bisa 2 plus, Mn-nya bisa 2 plus, bisa 3 plus gitu ya. Dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Nah, lalu bagaimana penamaannya? Karena pasti beda kan ya. Nah, penamaannya adalah, nah kita coba contoh MNS. MN itu bisa 2 plus, bisa 3 plus. Oke. Kalau kita lihat slide sebelumnya, S itu, lihat kalau di tabel periodik S itu minus 2 gitu ya. S itu minus 2. Nah, lihat kalau kan ini kan netral nih. Kalau atau 0 muatannya. Kalau S nya minus 2 berarti Mn nya harus harus plus 2. Berarti ini adalah Mn2 plus. Nah, penamaannya gimana? Bisa dua cara. Cara yang terbaru adalah ini, mangan 2 sulfida. Nah, 2 ini menunjukkan muatannya gitu ya. Sementara sulfidanya nggak usah. Misalkan tadi S nya 2 min, nggak usah mangan 2 sulfida 2, nggak usah gitu ya. Jadi hanya yang logamnya saja, mangan 2 sulfida gitu ya. Terus nama yang lamanya adalah ini, pakai yang ada di sini. Nah, ini nama-nama latinnya. Jadi ini pakainya mangano sulfida gitu ya. Kita coba lagi, Fe2 Se3. Oke. Fe itu bisa 2 plus, bisa 3 plus gitu ya. Sedangkan Se, kita lihat Se itu di tabel periodik di golongan 16 atau golongan 6A, dan itu bisa menjadi minus 2, ionnya adalah minus 2 gitu. Sehingga nah, kalau Se nya minus 2, ingat ya, Se nya minus 2 dan ada 3, berarti totalnya minus 6. Nah, agar netral berarti Fe ini harus plus 6 gitu ya. Oke. Dan karena Fe nya itu ada 2, berarti masing-masing Fe adalah 3 plus gitu ya. Berarti di sini Fe nya adalah yang Fe3 plus. Baik, penamaannya apa? Fe itu besi 3 itu muatannya selenida gitu ya. Nah, tadi yang poin utamanya adalah kita harus menentukan ini adalah muatannya berapa plus gitu ya. Gitu. Dan yang untuk nama yang lamanya adalah Ferry, kan di sini Fe3 plus penamaannya Ferry. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap yang yang memiliki dua muatan. Nah, muatan yang terkecil pasti belakangnya O, dan muatan yang terbesar itu I. Jadi kromi gitu ya. Misalkan Sn, stannum nama latinnya, yaitu stani gitu. Pb itu nama latinnya plumbum, plumbo, plumbi gitu. Fe itu verum, vero, feri gitu ya. Nah, mudah-mudahan lebih bisa dimengerti. Kalau masih ada yang belum dimengerti, bisa langsung tanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.